Oke, selamat malam semua. Jumpa lagi bersama Magnet Trader. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan review ya lanjutan dari analisa siang dan pastinya tetap kita analisa ulang juga ya untuk hasil malam hari ini dari market Nasdaq dan market gold ya. Oke, yang pertama mungkin saya akan ini analisa atau update ya untuk insight Nasdaq dulu. Kemudian setelah itu baru nanti gold. Jadi di sini secara daily ya, ini di Nasdaq kalau kita perhatikan memang di posisinya saat ini range-nya lagi kecil banget ya. Jadi gerakannya memang kurang lebih ini 100 pip ya. Nah, untuk, gambaran ini sebenarnya saya ngambil buy ya, cuman ini masih belum begitu strong untuk marketnya dan memang tadi ini masih gap juga masih belum ditutup untuk Nasdaq ya. Harusnya sih ini bisa naik ya baru bisa turun, cuman kadang-kadang ya kita lihat juga update marketnya seperti apa. Memang dia di resisten ini ya 15.029 itu bagian resisten di sini. Ini cuma kita belum tahu apa dia pulse break. Memang dari EMA 50 dia sudah menyentuh dan middle Bollinger Band juga menyentuh. Nah, kalau dia turun lagi nih ya berarti ada kemungkinan market sideways ya atau nge-base di zona ini saja. Jadi, agak riskan. Cuman memang sideways-nya Nasdaq juga lumayan sih ya. Nah, jadi maksudnya kalau dia sideways, kalau kita salah posisi ya udah gitu ya, kita close aja gitu ya. Kalau misalkan tadi udah terlanjur buy. Nah, di sini saya tadi mengambil poinnya, ini kan belum dipastikan swing high ya sebenarnya. Jadi, memang harusnya sih saya tadi mengambil di support Fibonacci ya, di 78,6 cuman saya kira tadi ini agak terlalu dalam dan tadi kejemput tapi sayangnya nih ganti jam berikutnya ada pergerakan bearish. Jadi kayak nge-base di sini aja sih ya gerakannya. Dan dia juga belum jebol sih dari pivot ini ya. Makanya tadi pas saya ambil dia reject. Nah, makanya saya ambil buy-nya setelah pukul 9 tadi kejemput tapi ini langsung bearish masih sementara ya. Jadi belum tahu kita nanti setelah ganti jamnya seperti apa. Karena memang masih cukup panjang juga masih waktunya ya untuk marketnya ini. Kemudian juga ya kita cuman cari 100 pip ya. Tadi naiknya baru 25 pip sih ya ini, baru 25 pip. Jadi, saya kira tadi bisalah lebih ya. Nah, jadi di H4-nya, ada potensinya itu memang masih naik, belum turun ya. Dan posisi EMA berada di bawah dari chart-nya ya, dari price-nya itu. Secara candlestick-nya masih di bawah artinya chart-nya itu di atas ya, jadi masih bullish sebenarnya ya. Nah, memang di daily tadi di bawah, jadi ini biasanya sih ya, biasanya itu ada indikasi yang bisa menyebabkan market sideways gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja, kalaupun dia sell memang harus break dari ini ya, yang 14.936. Walaupun di sini potensinya lumayan juga sebenarnya 100 pip gitu ya dari atas, cuman kan kita kadang-kadang nggak tahu ya dari pucuk itu seperti apa, karena bisa saja masih ke-break ya dan di breakout gitu ya. Nah, jadi, sementara untuk Nasdaq, nunggu aja untuk yang belum masuk ya abaikan saja dulu ya untuk masuk di Nasdaq. Kemudian, saya sih biasanya melihat di H1-nya aja ya. Jadi ini kecil banget ya gerakannya. Sebenarnya ini udah di atas ya, makanya ini tadi reject juga di H1 M50. Cuman nih belum ada tanda-tanda dia naik ataupun turun, jadi kayak posisi ini ngambil jadi di tengah sih gitu ya. Nah itu. Kemudian, kita akan beralih ke market gold ya. Nah untuk sorry, sebelum ke gold ini
trennya dia memang potensi ya, potensi sebenarnya ini bentukan double bottom sih ya. Saya melihat dia price-nya turun dari harga sini ke sini, memang ini dihitung atau enggak sebenarnya ini masih arah turun gitu ya. Nah ini polanya dan dia udah nge-break di sini. Mungkin masih belum timing-nya sih ya, jadi kita tunggu saja untuk, validasinya, untuk apakah benar double bottom gitu ya. Jadi kita tunggu saja, kemudian kita beralih ke gold. Nah di gold ini sesuai ya dengan gambaran, tadi ada 2 gambaran kalau dia langsung bullish berarti ada bearish retest, tapi ini juga tidak signifikan ya gerakannya masih di area sini. Tapi sesuai dengan metode yang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini juga sama ya, ini belum di-break secara impulsif ya. Maka, bearish-nya itu tidak terlalu dalam dan di sini jadi potensi buy. Nah ini gold saya udah ambil di 1845,50, mungkin ini sudah kurang lebih 60 pip ya, 60 pip jadi tinggal nunggu targetnya aja ini 100 pip. Harusnya sih ini bisa naik dulu ya sampai 618 ya, dan di level 1862 ya harusnya bisa retest area itu dulu. Karena juga ada resisten ya. Oh ya support become resisten, resistennya juga ada sih ya, 1855 nih belum ditembus juga. Kalaupun dia turun lagi, berarti bisa retest nutup gap ya. Nah cuman saya belum tahu nih apakah, ini udah reversal atau dia memang masih sebagai secondary dari downtrend gitu ya. Karena bisa saja masih ya, kalau kita lihat ininya, price-nya. Tapi memang di support ini juga cukup kuat sih ya. Jadi makanya kemarin auto rejection di sini ya. Nah jadi tadi kita udah ngambil di 1845,50 ya. Dari tadi siang kita sudah garis ininya, kalau tadi dia impulsif bisa ya, tapi ini kan nggak impulsif berarti, potensinya itu tidak strong untuk ke bearish ya, jadi jangan di-sell ya. Walaupun ya sebenarnya ini bolak-balik lumayan sih ya sebenarnya gitu ya. Kalau yang scalping-scalping-an mungkin dapat lah gitu ya. Nah mungkin insight-nya nggak terlalu lama nih untuk, saat ini ya. Jadi masih gerakannya juga masih ranging ya, artinya masih di base-nya ini aja. Jadi kita tunggu aja mungkin besok ada pergerakan ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk malam hari ini, dan untuk teman-teman yang belum bergabung, segera bergabung di Magnet Trader ya untuk dapat insight dan analisanya serta signal dan metode-metode lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like and share ya. Oke, itu dulu dari saya, jumpa lagi nanti untuk analisa berikutnya. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.